Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Utsaimin rahimahullah. Fi tafsir qaulillahi ta'ala fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Qala rahimahullah fadamdama 'alaihim rabbuhum يعني أطبق عليهم فأهلكهم كما تقول دمدمت البئر أي أطبقت عليها التراب فدمدم عليهم ربهم maka Rabb mereka memberikan siksaan kepada mereka. Allah membinasakan mereka. Yaitu kata beliau, ditimpakan atas mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membinasakan mereka. Sebagaimana dikatakan, damdamatil bir, sumur itu damdamat, yaitu maknanya ditimbunkan di atasnya, ditimbun padanya dengan tanah. Dia ditimbun dengan tanah, dikatakan damdamatil bir. Sumur itu ditimbun. Jadi ini siksaan yang diberikan kepada kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Ketika mereka melampaui batas sehingga mereka mendustakan Ar-Rasul, dan mereka menyembelih unta Nabi Saleh yang senantiasa memberikan susu kepada mereka pada setiap harinya, memberikan susu kepada mereka pada setiap selang satu hari. Satu hari dia minum dari sumur, kemudian hari berikutnya dia memberikan susu kepada kaum Samud. Sebagai mukjizat terhadap Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh melarang mereka untuk mengganggu unta tersebut. Naqatallahi wa suqiyaha. Biarkan unta Allah Subhanahu wa taala dan minumannya. Dalam ayat yang lain dikatakan fadharuha ta'kulu fi ardillah. Biarkan dia jangan diganggu untuk tetap makan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dikatakan wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum bi'adzabin alim. Dan jangan kalian memberikan kepadanya gangguan, kejelekan, karena niscaya kalian akan ditimpa azab yang sangat pedih. Bersama dengan peringatan-peringatan dari Nabi Saleh alaihi salatu wassalam ini, sebagai bentuk pembangkangan mereka, mereka bukan hanya mencelakai unta tersebut, tapi bahkan menyembelih. Maka yang menyembelih ini adalah orang yang paling fasik di antara mereka. Idzin ba'atha asqaha. Tatkala muncul di antara mereka orang yang paling celaka, yaitu orang yang berani menyembelih unta tersebut. Mereka menyembelih unta tersebut. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Maka mereka pun menyembelih unta itu, akhirnya mereka pun
menjadi orang yang menyesal untuk selama-lamanya. Dalam ayat ini dikatakan fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Saleh. Mendustakan kerasulan beliau. Kemudian mereka menyembelih unta tersebut. Apa akibatnya? Fadamdama alaihim rabbuhum. Maka Rabb mereka menimpakan atas mereka azab. Bidzambihim, disebabkan karena dosa mereka. Ay bisababi dzunubihim. Karena Allah Subhanahu wa taala la yadhlimu an-nasa syai'an. Walakin an-nasu anfusahum yadhlimun. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Maka Rabb mereka menghancurkan mereka, memberikan azab, menimpakan atas mereka azab disebabkan karena dosa-dosa mereka. Yaitu disebabkan karena dosa mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Bukanlah kami yang menzalimi mereka, kata Allah. Tapi mereka itulah yang zalim terhadap diri mereka. Ketika mereka membangkang kepada Allah, Allah timpakan azab kepada mereka. Berarti mereka menzalimi diri sendiri. Jelas ini? Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka itulah yang menzalimi diri mereka masing-masing. Maka dari itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, "Az-zulmu salat." Kezaliman itu ada 3. Zulmun la yusra, zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak akan diampuni. Itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zulmun yughfar. Kezaliman yang bisa diampunkan. Inilah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Ketika dia menzalimi diri mereka, yaitu ketika mereka apa? Berbuat dosa. Yang ketiga, zulmun la yusra. Kezaliman yang tidak akan ditinggal, yaitu pasti akan dikembalikan haknya, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Nah, kezaliman yang kedua ini jemaah sekalian adalah kezaliman terhadap diri sendiri ketika seorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah berupa perintah maupun larangan, pada hakikatnya jemaah, kita adalah yang menzalimi diri kita sendiri. Allah tidak pernah terpengaruh sedikit pun. Maksiat yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah. Akan tetapi, kezaliman itu pada hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. Wa ma zalamnahum, kata Allah. Bukanlah kami yang menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka itulah yang menzalimi diri mereka. Inilah yang terjadi pada kaum Samud. Ketika mereka membangkang kepada Allah, mendustakan Ar-Rasul, dan mereka mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kezaliman mereka ini, Allah hancurkan mereka. Sehingga mereka pada hakikatnya menzalimi diri mereka sendiri. Kata penulis rahimahullah, "Fadzunubu sababun lil halak wad-damari wal fasadi liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
Wa qala ta'ala yukhatibu asyrafal khalqi wa khairul qurun. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Qul huwa min 'indi anfusikum. Fal insanu yusabu bil masa'ib min 'indi nafsihi. Wa lihadha qala fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim. Maka disebabkan karena dosa-dosa manusia. Baik. Maka dosa-dosa manusia ini adalah sebab dibinasakannya satu kaum. Dan dia adalah sebab kehancuran dan kerusakan. Dosa adalah sebab kehancuran dan kerusakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Rum, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena apa? Disebabkan karena tangan-tangan manusia. Apa yang dimaksud dengan tangan manusia ini? Disebabkan karena perbuatan manusia. Ya. Sebagian orang menafsirkan terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Banyak orang yang merambah hutan, sehingga terjadi longsor, banjir. Banyak orang yang melakukan pengeboman di lautan, sehingga merusak terumbu karang. Terjadi tsunami, kurangnya ikan dan yang lain sebagainya. Ini kerusakan katanya. Sebatas ini penafsiran mereka. Sementara penafsiran daripada ayat ini yang diinginkan oleh Allah mencakup umum. Seluruh perbuatan manusia dalam rangka melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Menjalankan, melakukan larangan dan meninggalkan perintah, ini semuanya masuk dalam apa? Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena pekerjaan tangan-tangan manusia. Ini semuanya sebab kerusakan di daratan dan di lautan. Terjadinya bencana di daratan dan di lautan, terjadinya kerusakan dan yang lain sebagainya, ini disebabkan karena apa? Karena dosa-dosa manusia. Pelanggaran dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu penulis mengatakan, maka dosa itu adalah sebab kehancuran, sebab kebinasaan, dan sebab kerusakan di dalam kehidupan manusia. Maka dalam sebuah asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, "Idza zaharatiz zina war riba fi qaryatin adina Allah ta'ala bihalakiha." Apabila zina dan riba itu sudah menyebar luas di satu kampung atau di satu daerah, maka Allah telah mengizinkan untuk dihancurkan kampung tersebut atau daerah tersebut. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun." Wahai Rasulullah, mungkinkah kita ini dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, sementara masih ada orang saleh di tengah kita? Apa kata Nabi SAW? Bala, pasti. Iya. Mungkin saja kalian dihancurkan, walaupun ada orang-orang saleh di tengah kalian. Kapan itu? Iza kasural khabath, apabila dosa itu telah menjadi banyak, kerusakan itu lebih dominan, maksiat itu lebih banyak di satu tempat, tunggu kehancuran, tunggu kebinasaan, dan tunggu azab yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang siapa orang saleh dan siapa orang yang durhaka di satu tempat. Hanya
yang dibedakan nanti di negeri akhirat. Iya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ghaza jayshun al-Ka'bah falamma kana bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ada satu kaum yang pernah ingin menghancurkan Ka'bah. Tatkala mereka tiba di satu tempat di bumi, maksudnya sudah mendekat ke Ka'bah, Allah tiba-tiba hancurkan mereka dari awal sampai akhirnya. Seluruh yang ada di tengah pasukan itu dihancurkan dari awal sampai akhirnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala, ya Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, mungkinkah mereka itu dihancurkan? Kenapa mereka dihancurkan? Dari awal sampai akhirnya seluruh yang ada di situ. Sementara di antara mereka ada orang yang cuma berdagang di pasarnya saja dan bukan dari kalangan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwasanya pasukan yang ingin menyerang Ka'bah ketika itu pasukan yang sangat besar. Bagaimana tidak? Ada pasarnya. Iya. Satu pasukan ada pasarnya. Ada orang yang berjualan di pasar itu, ada orang yang berdagang. Iya. Datang azab Allah, semuanya dihancurkan. Pedagang, pasukan, iya. Orang yang cuma lewat dan yang lain sebagainya dihancurkan seluruhnya. Kata Aisyah, mungkinkah dihancurkan semuanya? Sementara ada yang bukan bagian dari mereka. Kata Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsuna ala niyatihim. Allah telah menghancurkan dari awal sampai akhirnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Niat yang membedakan nanti di negeri akhirat. Adapun di dunia, kapan datang azab Allah, semuanya terkena tanpa terkecuali. Ini bahaya jemaah sekalian ketika di suatu tempat itu tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tidak ada usaha mengingkari kemungkaran. Iya. Tidak ada orang-orang yang mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi di suatu tempat. Maka kapan datang murka Allah, semuanya terkena. Orang saleh. Semuanya dihancurkan oleh Allah yang membedakan nanti di negeri akhirat. Orang saleh tetap menuju ke surga. Orang saleh tetap dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwani fillah. Inilah. Iya. Dosa. Kapan tersebar di satu tempat, dia menyebabkan kerusakan di tengah umat manusia. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 16, "Wa idza aradna an nuhlika qaryah," dan apabila kami ingin menghancurkan sebuah tempat, sebuah kampung, satu kaum, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup di atas kemewahan di kalangan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan untuk taat. Karena kebanyakan yang membangkang itu orang-orang yang berada. Orang-orang yang hidup di atas kemewahan. Sehingga Allah, kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di kalangan mereka untuk taat kepada kami. Tapi apa yang mereka lakukan? Fafasaku fiha, akan tetapi mereka melakukan kefasikan, tidak mau taat kepada Allah. Fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Maka telah tetap
ketentuan azab atas mereka, maka kami pun menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara, melakukan khitab kepada makhluk yang paling mulia dan kepada kurun yang paling baik. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, "Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza." Bukankah tatkala kalian itu ditimpa sebuah musibah, yang kalian itu telah ditimpa musibah yang sama dengan musibah tersebut, kalian mengatakan, "Anna hadza." Kenapa bisa terjadi seperti ini? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan kata Allah, musibah itu datangnya dari diri-diri kalian masing-masing. Karena apa? Karena dosa dan maksiat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa dan maksiat jemaah, pembangkangan kepada Allah, pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh anak cucu Adam, ini pada hakikatnya adalah kerusakan. Ya, kerusakan untuk hatinya, kerusakan untuk jiwanya, dan kerusakan untuk masyarakatnya. Ya, maka dari itu jemaah sekalian, ya, ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran besar bagi kita. Iya, dari kaum Tsamud ketika mereka membangkang kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, Allah pun hancurkan mereka walaupun masih ada orang-orang baik di tengah mereka, tapi Allah samaratakan. Iya, disebabkan karena menyebarnya kerusakan itu. Ilahuna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Fal-insanu yusabu bil-masa'ib min 'indi nafsihi. Wa lihadha qala fadamdama 'alayhim rabbuhum bi-dhanbihim ay bi-sababi dhanbihim. Fasawwaha ay 'ammaha bil-halaki hatta lam yabqa minhum ahadun wa asbahu fi diyarihim jasimin." Kata beliau, maka manusia itu ditimpa dengan musibah-musibah yang banyak. Itu sebenarnya dari diri-diri mereka sendiri. Maka dari itu Allah berfirman, "Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim." Maka Rabb mereka melimpahkan atas mereka azab, musibah, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Ya. Disebabkan karena dosa-dosa mereka. Maka dosa jemaah sekalian, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, ini adalah sebab kehancuran, sebab kecelakaan, sebab kerusakan, dan sebab dibinasakannya suatu kaum. Disebabkan karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, "Ma nuzila bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin." Satu bala itu tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sebabnya cuma dosa. Satu bala, apa menimpa perorangan atau menimpa satu kaum, itu tidaklah diturunkan sebabnya hanya satu, dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, bala itu tidaklah diangkat dari satu kaum atau tidaklah diangkat dari seorang manusia illa di taubah, kecuali karena taubat.
Maka sebab diturunkannya bala adalah dosa. Dan sebab diangkatnya bala adalah taubat. Taubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka manusia, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ditimpa dengan musibah demi musibah, itu sebenarnya dari diri mereka. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran yang telah kita sebutkan tadi, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Bukankah tatkala kalian itu ditimpa sebuah musibah, ya, ditimpa sebuah musibah, yang kalian itu telah ditimpa dengan musibah yang semisal dengannya. Kalian bertanya, ada apa gerangan dengan musibah ini? Dan musibah ini umum. Musibah dalam harta, musibah dalam keluarga, musibah di dalam agama, musibah di dalam kesehatan, musibah dalam berbagai macam bentuk macamnya. Dan musibah yang paling berbahaya adalah musibah dalam agama seorang hamba. Kalian bertanya tatkala datang musibah itu, anna hadza, ada apa dengan ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwa min 'indi anfusikum. Katakan, musibah itu datang disebabkan dari diri kalian sendiri. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tatkala musibah itu datang, tatkala bala itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan salahkan siapa-siapa. Dan jangan tanyakan dari mana arahnya dan kemana perginya. Segera muhasabah diri. Segera koreksi diri. Apa kesalahan saya? Yang jelas ini pasti datang dari diri saya. Apa kesalahan umat ini? Yang jelas musibah ini datang secara umum disebabkan karena kesalahan dari umat ini. Ini seorang muslim, tatkala mereka bersikap terhadap musibah atau bala yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwa min 'indi anfusikum, katakan itu datangnya dari diri kalian sendiri. Maka demikian pula kaum Samud, tatkala mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah timpakan atas mereka azab yang sangat pedih. Disebabkan karena apa? Bizambihim, disebabkan karena dosa mereka. Fasawwaha, maka Allah ratakan mereka. Yaitu kata beliau, ammaha bil halak. Allah hancurkan mereka secara umum. Ini kaum Samud. Hatta lam yabqa minhum ahad. Sehingga tidak ada seorang pun yang hidup dari kalangan mereka. Ini yang telah kita sebutkan tadi. Dari hadis Nabi SAW ketika beliau menyebutkan apa? Ketika beliau ditanya apa? Apakah kita akan dihancurkan oleh Allah sementara masih ada orang saleh di kalangan kita? Kata Nabi, bala, iya. Idza kasara al-khabath, kapan maksiat itu sudah banyak. Sudah nampak. Nah, kaum Samud, Allah hancurkan mereka. Semuanya. Sehingga tidak seorang pun dibiarkan hidup. Wa asbahu fi diyarihim jasimin. Dan mereka pun akhirnya seluruhnya mati bergelimpangan di kampung mereka, di dalam rumah-rumah mereka. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka mereka pun ditimpa, disambar oleh petir, sehingga mereka pun mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang terakhir dari surah Asy-Syams ini,
wa la yakhafu 'uqbaha, dan Allah tidak pernah takut dari balasan mereka. Yakni anna Allah la yakhafu min 'aqibati haula'i alladziina 'adzabahum wa la yakhafu man tabi'atuhum li'anna lahu al-mulk wa biyadihi kullu shay' بخلاف غيره من الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون القرة عليهم أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة من عذبهم لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله والحمد كله فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه. Yakni kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah takut sedikit pun dari pembalasan mereka, yaitu orang-orang yang telah dihancurkan, yang telah mendapatkan azab itu. Dan Allah tidak pernah khawatir, tidak pernah takut terhadap orang-orang yang mengikuti mereka. Ketika Allah hancurkan mereka, sedikit pun Allah tidak pernah takut dari pembalasan mereka. Ataupun pembalasan orang-orang yang berada di belakang mereka. Karena kata beliau, Allah memiliki kekuasaan. Allah yang memiliki kekuasaan yang terbesar. Dan di tangan Allah segala sesuatu. Berbeda kata beliau dengan para penguasa-penguasa yang lainnya. Kalau penguasa selain daripada Allah, mereka mendapatkan pertolongan untuk mengalahkan selainnya dari penguasa yang lainnya. Dia berhasil menguasai penguasa yang lainnya. Atau dia melakukan iqab kepada orang yang lain, memberikan hukuman kepada yang lainnya. Maka engkau akan dapatkan mereka berada di dalam ketakutan. Takut akan adanya pembalasan terhadap mereka. Misalnya satu negeri menghancurkan negeri yang lain, menguasai negeri yang lain, tetap dia takut-takut. Jangan sampai ada negeri yang lain juga yang menguasai kita. Atau pembalasan dari anak keturunannya. Tetap ada kekhawatiran. Nah, bagaimanapun besarnya kekuasaannya, tetap khawatir kalau dia menghancurkan satu kaum. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak pernah takut terhadap akibat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata beliau, Allah tidak pernah takut dari pembalasan orang yang Allah Subhanahu wa taala azab. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh kekuasaan. Dan Allah memiliki pujian seluruhnya. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah. Dan betapa mulia kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ikhwan, selesai dari penafsiran surah Asy-Syams. Cukup dulu, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.